Gue merantau waktu SMP ke Jakarta. Nah dulu cita-citanya mau jadi dokter. Makanya gue ke podcast ini soalnya gue ngefans sama dokter Richard. Angkat ada gak dia? Borong UMKM itu lebih mahal daripada kasih iPhone ya? Brand-brand sih pernah. Ratusan juta pernah. Serius li? Pernah ya. Itu settingan gak? Enggak, semuanya real. ada yang kita briefing dulu. Soalnya beberapa. Kalian luar biasa. Dimana aku 21 tahun masih sekolah, Will. Aku juga ngerasa ini berkat sih, anugerah dari Tuhan. Ketika aku bikin video berbagi ya, bantu-bantu orang, impact-nya itu nyata. Yang bikin aku terharu ya, banyak banget yang bilang kalau suatu saat cita-cita mereka tuh mau sukses dan bisa berbagi. Seberapa kaya Willy Salim? Saldo rekening? Jadi kalau yang gue pakai pribadi yang di HP, paling cuma berapa ya, 3 juta. Serius? Serius. Sekarang paling 100-200 ribu. Kasih lihat. Saldo M-Banking Willy Salim. Tanya Dokter Richard. Guys! Gimana gaya lo? Guys! Gue gimana aja sih sebenarnya. Gue lagi diundang. Iya. Akhirnya gue datang ke podcastnya Dokter Richard, guys. Yang lagi viral banget se-Indonesia. Wah, amin. Amin. Langsung kita ulti ya. Boleh. Seberapa kaya Willy Salim? Biasa aja lah dong. Mau dijawab sekarang atau nanti di akhir aja? Di akhir aja. Di akhir aja ya. Biar orang nonton sampai akhir ya. Ih, soalnya lu kan bagi-bagi duit terus. Bagi-bagi iPhone. Kemarin bagi iPhone berapa? 2.000. Kok dokter tahu? Ya, gue lihat gila. 2.000 loh. Gue jadi penasaran seberapa banyak sih duit lo. Enggak sebanyak itu lah dok. Nanti terakhir dijawab ya nanti ya. Oke. Boleh. Tapi sebelum itu gue pengen tanya dulu, siapa sih Willy Salim ini sebenarnya? Umur lu berapa sih? Tebak. Yang jelas 20-an. Di bawah 25. Di bawah 25. Buset, bangke gila. Iya. 22. Enggak. Berapa loh? Di bawah itu. Wow. 20? 21? Tahun ini 21. Gila. Iya. Boleh minuman dok? Boleh. Gila. Salut banget gue yang ini aja gue biar produk gue laku. Boleh. 21 tahun. Wow. Kayak gimana sih jadi lo memulai kehidupan lo? Ini lo sudah main TikTok, lo adalah followers terbanyak di Indonesia. Iya. 43 juta followers. Iya benar. Dari kapan main TikTok jadi? 2-3 tahun lalu. Oke. Waktu pandemi. Akhir pandemi. Beneran baru banget? Iya baru banget. Serius, bukan lu pemain lama yang seangkatan dengan siapa itu namanya dulu tuh? Kalau TikToker yang lama Jun yang dulu ulang tahunnya waktu di COVID. Enggak. Tuh. Dia viral duluan. Itu viral duluan. Iya. Berarti lu orang baru nih di TikTok. Termasuk golongan baru. Kok bisa? Belajar. Lu sebelum di platform pertama lu apa? TikTok. Platform pertama lu TikTok. Iya. Habis baru TikTok ke YouTube. Habis itu baru ke IG. IG dulu baru YouTube. IG dulu baru YouTube. Iya. Tapi YouTube lu juga 21 juta loh. Iya. Lu beli followers ya? Enggak. Ngaku ya. Kayak gimana organik, sih? 100% organik semuanya. Kayak gimana sih caranya? Kasih tips dong ke gue. Mau tips apa? Kayak gimana caranya dari kehidupan awal lo dari awal sampai sampai bisa jadi seperti sekarang? Kalau dari awal, dari kecil gue itu lahir di kampung dok. Oh iya. Gue lahir di Bangka. Oh, jadi Bangka. Di kota terkecil. Jadi dari ibu kota itu butuh 3 jam lah. Oh oke. Terus gue dari ibu kota pun juga ke kampungnya lagi ya? Iya. Nah, terus gue merantau waktu SMP ke Jakarta. Oke. Nah, dulu cita-citanya mau jadi dokter. Oke. Iya, makanya gue ke podcast ini soalnya gue ngefans sama dokter Richard. Serius. Angkat ada gak dia? Boleh daftar. Jadi dulu dari Bangka pindah ke Jakarta. Orang tua di Bangka. Oh oke. Jadi lu kayak merantau aja gitu ya? Iya. Nekat. Gue mau pendidikan sih. Oh sekolah. Iya sekolah. Oke. Soalnya di sana tuh tempat gue tinggal nggak ada kampus. Oke. Sekolah aja kehitung pakai jari gitu. Oke. Iya masih kurang bagus lah ya. Oke. Tapi makanan khas kita sama. Apa? Pempek. Di Bangka juga pempek. Pempek iya. Oke. Sama martabak. Berarti lu putih ya? Lu putih Palembang berarti ya? Iya putih Bangka gitu.
Iya, sama kayak dokter. Iya, Putih iya, juga. iya. Aku Medan tapi. Oh iya. Tapi gedenya di Palembang, tapi senengnya ngomong orang Palembang sih. Terus sampai di Jakarta sekolah di Jakarta. Sekolah ya. Sekolah. Apa itu? SMP, SMA? SMP. SMP, SMA. SMP, SMA, terus baru main TikTok. Lu kuliah? Tadinya mau kuliah. Cuman waktu itu kan pandemi. Kuliahnya mau ke luar negeri. Oke. Iya, cuman gue bimbang, ragu gitu loh. Soalnya pas gue sebulan sebelum mau kuliah, gue main sosmed, tiba-tiba naik rame yang nonton. Oke. Itu sosmed lu yang pertama kali yang rame itu apa itu? Dulu tuh gue orangnya pemalu, ya kan. Jadi Lili Salim pemalu. Benar, iya. Jadi nggak depan kamera, Dok. Jadi gue kamera belakang. Jadi misalnya gue plesetin kata aqua, gue plesetin kata-kata doang gitu loh. Oh, oke. Itu konten pertama Konten lo? pertama gue. Oke. Ciri-ciri orang Indonesia, kalau ke supermarket beli barang nggak jadi taruh sembarangan. Konten gue gitu loh. Iya kan? Receh kayak Iya, receh ya. Oke. Dan naik. Iya. Luar biasa. Itu di TikTok? Di TikTok. Oke. Terus makin lama rame. Terus gue dapat endorsement. Kaget gue, wah udah bisa dapat duit ya gitu. Dapat duit pertama kali berarti dari TikTok dong? Iya, 25.000. Oh, tapi ngomong-ngomong sebelum lu kenal TikTok, lu kayak gimana sih keadaan ekonomi lu? Gue lahir dari keluarga yang sederhana, biasa aja. Cuman ya oke lah. Tapi mampu sekolahin lu sampai di Jakarta? Ada yang dikorbanin lah. Ada yang dikorbanin, oke. Tapi artinya nggak jelek banget, tapi juga nggak bagus banget, nggak sekaya seperti sekarang ya? Biasa aja lah. Biasa aja ya. Habis itu dapat duit dari TikTok pertama kali. TikTok sampai serendah itu kan 25.000? Dulu followers gue kan cuma 100.000, 20.000 gitu. Puluhan ribu lah. Oke. Dibayar 25.000 nih. Iya, seneng banget tuh gue. Ya, tapi nggak ada yang beli kan. Gue belanjain tuh semua ya. Oh iya, yang dulu cerita cuma Densu ya. Gimana ceritanya? Gue ngendos lo, lo dapat, lo beli sendiri. Iya. Demi supaya biar kelihatan lo nya ada impact, ada hasil. Soalnya kalau sebagai influencer, kadang kalau di endorse, views-nya kecil atau nggak ada yang beli, kita ngerasa bersalah. Iya, bersalah. Dokter juga ngerasa gitu kan? Banget. Iya. Aku banget, karena aku nggak cari duit dari medsos kan. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku bayangin kalau misalnya aku di situ. Iya. Rugi kan? Iya benar. Kayak malah kemarin aku live ya. Aku live kemarin kan ada yang minta live-in aku kan. Dia bayar sekian ratus malah kan, sekian ratus juta kan. Ternyata pada waktu live 99 kemarin itu berat itu. Semua orang kan bersaing semuanya kan. Jadi nggak banyak kejual. Dan akhirnya sampai aku bilang, ini cuma suruh live ya. Aku buatin VT deh sampai aku sebagai ganti lah ya gitu ya. Jadi kayak kau dapat bantuan tambahan lah kayak gitu pengen. Karena aku nggak bisa jualin maksimal pada hari itu gitu. Berarti kamu juga kayak gitu ya? Iya, sampai sekarang sih. Sampai sekarang masih. Oh kali gitu bisa titip brand. Sebertanggung jawab itu. Ya rasa tanggung jawabnya ada sih. Rasa tanggung jawabnya ada. Terus kayak gimana tuh? Bisa jadi tambah meledaknya itu gara-gara apa? Bil? Ya gara-gara video borong-borong waktu pandemi. Oh. Iya kan, waktu perjalanan banyak pedagang nggak laku. Oh itu yang video borong UMKM? Iya. Oke. Dapat duit dari mana, Bil? Dari endorsan itu. Oh endorsan itu, kamu borong semua. Iya. Itu meledak? Meledak. Oke. Nggak semeledak itu sih. 5-10 juta lah yang nonton waktu itu. 5-10 juta. Oke, followersnya berapa pada waktu itu? Masih ratusan ribu lah. Masih ratusan ribu? Gila, ya cepet banget loh ya. Iya. Terus Win? Kayak gimana, Bil? Orang-orang seneng, demen. Terus gue borong aja semua sejalan-jalan itu. Dari ujung sampai ujung. Tapi kan itu kan ngabisin duit lu artinya? Iya. Berapa yang lu punya, lu habisin? Iya. Dapat endorsan lu putar lagi kan artinya kan? Soalnya emang dari awal kan gue ngerasa kayak nggak nyangka dari sosmed bisa dapat duit gitu loh, Dok. Oke. Gitu. Gue ngerasa emang ini ya dari sosmed, terus gue bisa bikin video lagi. Dan tanggapan netizen juga pada happy-happy semua. Oke. Dan akhirnya sampai naiknya itu melejit juta-jutaan itu gara-gara itu? Banyak sih yang dilaluin. Apa aja? Yang paling menurut lu paling ngefek? Paling ngefek? Sebenarnya video yang apa ya? Yang gue bikin tuh yang kreatif itu, Dok. Jadi yang biasanya tuh cuman orang pikirin, terus gue wujudin. Oke. Oh. Jadi misalnya
Coba dulu gue waktu kecil pengen tinggal di istana. Gue cari rumah yang kayak istana gitu loh. Waktu semua kecil semua orang suka mandi bola. Gue mandi bola gitu loh. Lu kayak jin botol. Iya, gue pernah lihat. Iya. Kayak ada siapa gitu, lu video call kayak gitu. Sebutkan apa keinginan lu gitu ya. Jadi lu kayak jin botol online gitu ya. Mungkin ya. Hal yang paling heboh yang pernah mereka minta yang harus lu ngabisin duit banyak. Paling heboh apa ya? Paling waktu gue borong-borong. Iya. Kayak beberapa brand gede. Oke. Itu settingan nggak? Enggak. Semuanya real. Ada yang kita briefing dulu. Soalnya beberapa nggak bisa langsung, Dok. Gue pernah diusir tiba-tiba nyelonong aja bawa kamera kan. Gimana itu ceritanya? Surat izinnya mana gitu. Oh, oke. Iya. Tapi nggak settingan? Atau settingan sih belinya? Nggak settingan sih. Nggak settingan. Iya. Terus habis lu beli lu apain? Kita bagiin lagi. Bagiin. Cuma ada briefingnya. Maksudnya ada briefing ini kayak gimana? Misalnya 3 hari lagi aku mau datang ya gitu. Oh, sudah dikasih tahu sebelumnya gitu. Oke. Kalau hal termahal berarti borong UMKM itu lebih mahal daripada kasih iPhone ya? Brand-brand sih pernah. Ratusan juta pernah. Iya. Seriously? Pernah ya. Lu borong brand ratusan juta kayak gitu? Iya. Gila lu. Minimarket. Lu borong semua? Lu gak datang ke klinik gua aja gitu loh. Dulu belum tahu kliniknya. Belum tahu klinik gue. Sekarang udah viral. Sudah viral ya. Iya. Berarti bisa datang ke klinik gue bisa borong. Enggak, kalau gue ke dokter Richard kayaknya gue yang digratisin. Iya gak sih? Iya pasti gue gratisin. Followersnya 43 juta, gila. Secanggih itu. Gara-gara itu konten lu naik. Iya naik sekarang. Lu naik dulu atau pacaran dulu dengan Filmi? Dulu gue masih followersnya masih kecil, Filmi udah gede. Oh, Filmi duluan? Iya, dia udah gede, udah jutaan lah. Oh, oke. Itu dulu deketin dia pertama kali itu? Iya, gue nonton live dia. Gue iseng-iseng sama cowok ya. Halo gitu. Dibales kan. Gue seneng banget tuh di follow sama dia. Iya, gue sampai pasang story, di follow back guys gitu. Oh, itu pertama kali dengan Filmi. Oh, dia duluan berarti jadi TikToker. Iya. Habis itu lo. Jadi dia ngajarin lo nggak? Enggak sih. Ada beberapa yang kita saling belajar. Saling bantu satu sama lain gitu ya. Akhirnya jadi sama-sama. Bahkan gedean followers lu sekarang kan? 43 juta, dia 40 juta. Gila loh, kalau kalian dijadikan satu tuh 80 juta. 80 juta itu sama dengan 1/4 makhluk di Indonesia loh. Emang iya dong? Iya, 260 juta penduduk kan? 80 juta. Lu aja itu sebenarnya seperlima. Lu 40 juta berarti 1/6. 1/6 makhluk di Indonesia ini pasti tahu Willy Salim. Mungkin ya. Tapi ini ada fun fact. Gue survei ke beberapa orang, ini bukan hard feeling, nggak ada hard feeling ya. Ini kita diskusi sama-sama aja. Gue tanya ke beberapa orang, tahu nggak Willy Salim? Beberapa nggak tahu. Beberapa dari mereka nggak tahu. Jadi gue survei lagi, tahu nggak Deddy Corbuzier? Tahu. Tahu nggak Ria Ricis? Tahu. Padahal followersnya itu jauh di bawah lo. Jadi pertanyaan nih gue ya, siapa sih orang-orang itu yang follow lo itu? Sampai banyak banget, tapi artinya kan ini kan kalau di pendapat gue ya, artinya ini ada di segmen tertentu. Sehingga kayak nggak pernah lewat di FYP gitu punya. Tapi kok followersnya banyak banget. Siapa sih followers lo itu? Kalau followers gue ya tersebar sih di daerah-daerah banyak. Iya. Jadi dulu awal-awal itu yang banyak itu malah anak kecil. Iya. Anak kecil sama remaja. Jadi sesuai umur lah. Ya. Tapi emang kalau beberapa mungkin nggak tahu, tapi kontennya pernah masuk gitu loh. Iya. Oke. Soalnya buat diingat itu butuh waktu tahun yang panjang, Dok. Ya kan? Oke. Jadi kayak misalnya kalau udah main sosmed 10 tahun, 5 tahun, 3 tahunan, mungkin lebih diingat gitu loh. Oke. Benar juga ya. Konsistensi ya. Iya, betul. Konsistensi ya. Kalau kan termasuk masih baru, Dok. Iya. Tapi gila lo followers lu sampai segede itu. Lu ada nggak yang beli followers kayak gitu? Enggak sih. Nggak ada. Iya.
Sampai akhirnya lu banyak duit. Nggak sebanyak itu lah dok. Banyakan dokter. Lu kan branding diri lu kan bagi-bagi duit, kaya, kantong kanan 100 juta, kantong kiri. Ya itu nggak branding sih, itu video aja. Itu video Iya. aja. Nggak mungkin lah gue ngantongin uang 200 juta kemana-mana. Oke, tapi realnya sekaya apa? Kaya kah? Cukup. Benar. Oke, seberapa cukup? Cukup lah. Gue tanyanya kayak gini aja deh. Lu kan konten bagi-bagi kan? Berarti kalau bagi-bagi kan lu ngabisin duit. Settingan atau enggak? Enggak. Iya. Benar-benar bagi. Iya. Ngasih iPhone benar-benar bagi. Iya. Dari penghasilan lu dan apa yang lu habisin, berapa persennya? Nggak sebesar itu sih dok. Apanya ini nggak sebesar itu? Dampaknya? Apa yang bukan maksudnya kayak gini kan? Gimana? Kalau gue kan ada pendapatan, terus juga ada pengeluaran, iya. ya kan? Kalau gue misalnya pendapatannya misal aja 100 juta ya, pengeluaran gue misalnya 50 juta. Iya, gitu paham. ya. Untuk bagi giveaway-nya 50 juta nih. Atau pendapatan gue 100 juta nih, ke gue giveaway cuma 5 juta nih, kayak gitu. Lu berapa persennya sih dari pendapatan lu sebenarnya? Gue nggak ngitungin secara pasti berapa persennya. Tapi pernah dulu beberapa bulan kayak lebih gitu pengeluaran daripada pemasukan. Soalnya dulu kan gue benar-benar pribadi banget, yang ngamerain adik gue, yang ngamerin teman. Kalau sekarang udah punya tim, udah punya lebih banyak lagi orang-orang di sekitar, jadi harus manage sih dok. Oke. Pernah lebih malah, pernah tekor malah. Awal-awal tekor terus. Awal-awal tekor. Iya. Terus. Kalau sekarang sudah untung. Adalah persenan berapa yang untuk disimpan, berapa untuk dibagiin, berapa untuk jalanin tim. Berarti nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Ada yang ditabung juga ya? Ditabung juga. Oke. Dari mana penghasilan lo jadi? Ya dari sosial media. Nomor 1 endorsement berarti? Ada AdSense juga. AdSense YouTube? Iya. Oke. Ada sekarang live streaming. Iya. Oke. Sosial media ya, live streaming ya, terus apa lagi? Pabrik itu? Oh iya, ada baju juga. Itu pabrik punya lo? Kita partneran. Oh partneran, Iya. Oke. Tapi lo cetak baju dari dia? Iya. Jadi lo bisnis baju juga? Oke. Ya lumayan lah. Sebenarnya emang gue suka aja. Gitu. Oke. Ini bajunya memang vintage lo ya? Iya, emang gue Memang suka. gaya lo kayak iya, gini emang ya? gaya gue gini. Dan itu mau dijual? Itu dijual? Iya. Itu dijual? Di mana jadi? Di mana aja ada platform. Di e-commerce lo iya. jual juga. Kenapa lo makan jualan skincare? Kenapa nggak jualan baju aja lo? Gue juga jualan baju dok. Kemarin? Iya, kadang gue jualan baju, kadang jualan skincare, kadang jualan body care. Oke. Gue lihat kemarin lo live jualan body care. Iya, body lotion. Lama banget Iya. jualan body care-nya. Kenapa nggak jualan baju lo sendiri aja fokus? Gue udah jualan baju. Sudah juga ya. Tapi kalau untuk baju sendiri kan orang belinya tuh nggak sering banget gitu dok. Jadi kayak ya apalagi cowok kan. Ya 3 bulan sekali aja udah syukur. Bener kan? Emang lu jual baju kayak gini berapa sih? Cepet. 100.000. Serius? Ya. Oke. Tapi nomor 1 pendapatan utama lo dari sosial media ya? Ya mungkin ya. Gila lo. Sampai ke YouTube lu juga kemarin gue sih. Nah kayaknya TikToknya luar biasa nih. YouTube-nya kayaknya nggak seberapa nih. 21 juta gila lo sudah diamond lo. Iya udah diamond. Kagum gue jungkir balik di YouTube kan. Jungkir balik gue di YouTube kan, ditonton orang sampai di penjara juga pernah. Serius? Oh iya gue pernah lihat. Pernah gue di penjara walaupun 1 kali 24 jam juga. Tapi subscriber gue cuma 4 jutaan. Gimana sih bisa lo dicintai banyak orang sampai orang subscribe semuanya, itu gue kagum banget. Kayak gimana caranya? Pengen belajar gue sumpah. Enggak lah dok, biasa aja. Kalau gue bikin konten mungkin sharing ya. Ada 2 sih yang gue selalu lakuin. Itu yang pertama itu nggak ngerugin orang lain. Ya, itu fokus utamanya tuh. Jadi apapun yang gue lakuin, yang penting orangnya nggak rugi deh. Ya, mau terserah nih mau konten apa aja, yang penting orang ini happy gitu kan. Ya, yang kedua itu nggak nggak nyontohin lah hal yang nggak terlalu benar.
Oke. Dan basic content bagi-bagi duit itu atau bagi-bagi hadiah itu tetap jadi sesuatu yang seksi di sosial media. Sebenarnya nggak sebagi-bagi itu, Dok. Nah. Jadi coba deh orang lain bikin konten bagi-bagi. Gua kasih 50 juta, lu bagi pinggir jalan. Pasti yang nonton juga biasa aja gitu loh. Oke. Bener kan? Jadi apa nih kuncinya? Hah? Kenapa lu bagi lebih wah? Karena gua ngerasa bagi-bagi itu bukan konten utamanya. Tapi itu cuma kayak apa ya? Katalis, akselerator ya. Jadi tetap konten apa yang mau gue bikin gitu loh. Jadi mungkin bagi-baginya itu cuma 10 detik. Tapi 40 detiknya kan gue gitu loh. Oke. Iya. Jadi tetap ada pesan yang pengen disampaikan dengan orang lah ya. Iya. Tetap disampaikan dengan masyarakat. Bukan masalah konten bagi duit. Iya benar. Sebenarnya nggak sesering itu gue bagi-bagi duit, iPhone dan segalanya. Tapi yang diingat sama orang itu. Yang bagi 2.000 tuh kayak gimana, Will? Lu beli di mana 2.000 iPhone itu, Will? Jadi gue nggak sepenuhnya beli semuanya. Jadi gue kerjasama juga sama distributor yang jualan HP. Oh, oke. Setengahnya endorsement, ada kerjasama lah ya, kerjasama, gitu ya, ya, untuk meningkatkan brand dia. Ya. Oke. Ya maksudnya terbuka aja kan, Kak? Iya, nggak ada salahnya, nggak ada masalahnya kan, bagus juga kan. Tetap harus ada dibagikan juga kan, good sih. Tapi aku seneng sih, aku nontonin. Aku salah satu yang nontonin kamu dan aku terinspirasi. Apalagi ada istananya Willy. Itu rumah kamu beli sendiri? Iya. Dari? Kerja. Dari hasil? Malah iya kerja lah dong. Oke. Sabar. Ini dokter nanya. Nggak usah dijawab ini, nggak usah dijawab sempurna. Oke. Seberapa kaya Willy Salim? Cukup, Dok. Rumah? Ada? Iya. Satu ya. Itu rumah di mana sih? Nggak gue ngomong di sini kan. Daerah mana? Daerah. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke. 10M? Lebih. 20M? Gituan lah. Wow. 21 tahun. Gue tiba-tiba ngerasa underdog di sini tuh. Enggak, Dok. Sumpah, enggak. 21 iya. Ya, lu luar biasa lu, sumpah. Terlepas dari apapun itu ya, tapi lu luar biasa. Nggak banyak orang 21 tahun bisa kayak lu. Dan dengan gaya humble seperti lu. Belajar gue, Dok, sumpah. Luar biasa. Gue juga kalau punya kesempatan dari dulu, gue pengen belajar dari lu. Oke, mobil. Gue nggak terlalu suka mobil. Ya nggak apa, gue juga nggak suka mobil. Mobilnya apa? Mobil juga tidak menentukan kekayaannya sebenarnya ya. Nggak ada yang mahal-mahal banget sih. Oke. Berapa mobil lo? 2. Mobil paling mahalnya? Mahal masih di bawah 1M. Oke. Apa? Pajero? Alphard? Gue Odyssey. Odyssey. Lu yang paling nyaman naik itu? Iya. Oke. Apa lagi nih? Soalnya gue jarang keluar rumah. Jarang keluar rumah. Iya. Ya. Kelihatan sih. Lu anak rumahan kayaknya. Serius. Bener. Jam tangan nggak ada lagi? Nggak ada. Yang ditempel di badan lu? Baju 100.000. Beneran, serius. Barang yang paling mewah yang pernah lu beli? Apa ya? Gue nggak pernah beli barang deh. Paling perawatan buat syuting. Ya. Jam tangan? Gue nggak beli. Baju? Enggak. Handphone aja ya. Palingnya peralatan perang lah ya kayak gitu punya. Nggak ada? Nggak ada. Perhiasan? Kalung-kalung yang kayak 17M gitu. Enggak, gue nggak. Nggak hobi ya? Nggak hobi. Apa lagi jadi? Nggak ada. Gue kalau beli barang sesuai kebutuhan. Oke. Iya. Oke. Kalau jalan dengan filme, sekali ngedit ngabis duit berapa? Tergantung tempat sama tergantung suasana, lokasi. Oke, yang paling tinggi, paling mahal. Paling juta-jutaan lah. Juta-jutaan. Iya. Nggak sampai puluhan atau ratus-ratusan? Enggak sih. Enggak mahal banget. Enggak mahal banget. Terus nyantai-nyantai aja. Nyantai banget. Iya. Barang yang pernah lu beliin untuk orang yang paling mahal? Apa ya? Mama, papa, atau filme? Paling perhiasan sih. Perhiasan. Iya. Untuk siapa nih? Untuk orang tua? Untuk orang tua dong. Untuk orang tua. Oke. Puluhan, ratusan? Ya sekitar segitulah. Sekitar segitu. Iya, beneran ya. Kan buat ibu. Oke. Saldo rekening?
Nggak banyak, paling berapa ya? 4 digit lah ya. Enggak. 4 digit Jadi, itu MM-an, puluhan M, jadi ratusan M. Jadi kalau yang gue pakai pribadian di HP, paling cuma berapa ya? 3 juta. Serius? Serius. Sekarang paling 100-200 ribu. Kasih lihat. Beneran serius, gue gak bohong. Iya. Soalnya nggak masuk rekening ini uangnya, tapi dipakai sehari-hari ya ini aja. Nih. Saldo M Banking Willy Salim Banking. di blur ya. Ini nomor rekeningnya di blur ya. 101.000 lo, gila lo. Will, lu bagi-bagi duit lu lupa bagi ke rekening lu sendiri lo. Tabungan lu paling banyak di mana jadi? Nggak di sini? Di tempat lain? Iya. Seberapa boros sih lo? Untuk diri lu sendiri? Sendiri? Nggak boros, paling 4 juta, 5 juta ya. Selama berapa lama itu? Sebulan. Sebulan? Serius lo? Serius. 4 juta, 5 juta cukup untuk lo sebulan? Kalau diri gue sendiri ya, paling makan, nonton bioskop, udah. Pantesan lo kaya. Enggak, Dok. Ternyata lo hemat dan still humble ya. Masih tetap sederhana ya. Tetap hidup lo ya. Walaupun dengan gaya lo yang dengan pendapatan yang cukup gede kan. Di umur lo seperti sekarang kan. Lumayan lah. Bersyukur lah gue. Titik tersulit lo setelah jadi TikToker? Apa ya? Mau nyebut dia di TikToker gak? Pas juga. Dia YouTuber juga. Gila 21 M. Gue remahan ringginang di bawah dia. Enggak. Tersulit mungkin kalau gue keluar jadi diajak foto. Tapi gue pernah ketemu yang sampai narik baju gue gitu loh. Sampai robek. Jadi kan gue malu. Maksudnya kalau foto gak apa-apa. Cuma jangan sampai kaki tetak gitu loh. Sampai gitu banget ya. Oke. Dengan Filmi sudah pacaran berapa lama lagi? Udah hampir 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Filmi umurnya berapa sih? 24. Oh, oke. Sedikit lebih tua dari lo ya. Terus kayak gimana? Lu deketin Filmi kayak gimana? Ya biasa aja gue chat. Ya dulu gue ajak jalan, ajak ketemu, nonton. Gue samperin rumahnya. Pergi kita. Apa sih yang menurut lu buat Filmi itu suka dengan lo? Apa ya? Gue juga nggak pernah nanya ke dia. Sumpah. Iya. Gue pernah sih kemarin kan gue iseng di mobil. Gue nanya, Phil, sayang gitu kan. Kenapa sih kamu bisa suka sama aku gitu kan? Dia bilang, ya kamu baik. Begitu aja? Iya, baik. Kerja keras, tanggung jawab. Udah gitu doang. Kamu sepekerja keras itu kah? Kerja pintar. Oke. Cerdas ya. Iya. Oke. Kalau gue bosan ngonten bisa seminggu istirahat ke Bali. Oke. Apa yang buat lo suka dengan Filmi? Apa ya, dia baik, tulus. Udah. Kalau diekspresiin kan kadang susah, Dok. Iya. Oke. Kalau dari endorse siapa sih yang lebih banyak? Enggak beda sih aku sama Filmi kan. Oh, beda ya? Iya. Dia apa? Parfum ya dia ya? Iya, jualannya? jual parfum. Bikin buat brand sendiri parfum ya? Kalau lu buat brand sendiri baju ya? Nggak mau bikin skincare gitu? Kalau skincare kan nggak bisa ngasal, Dok. Ya kan, soalnya kalau lu nggak punya knowledge-nya tentang produk-produk, ngasal bikin kan kasihan yang beli gitu loh. Bener dong? Iya. Kalau dokter sendiri udah bertahun-tahun kan di bidang ini. Udah lama. Makanya bisa jadi seperti sekarang ini. Ya, tapi kan dengan platform yang lu punya sebenarnya nggak usah gitu juga. Lu kerjasama dengan orang kan juga bisa jualan. Iya sih. Kenapa akhirnya lu pindah ke TikTok Live? Jualan live streaming. Willy Salim yang sudah kaya-kaya kok jualan live streaming? Lu ngancurin toko-toko kecil lo. kayak gue kagak aja kan. Sebenarnya belum sesering itu, Dok. Baru sebulan terakhir live.
Cuman kenapa alasannya mungkin pengen belajar sesuatu yang baru gitu. Iya. Apa yang pengen lu pelajarin? Jadi bukan duitnya ya? Iya. Bukan duitnya ya? Bukan duitnya. Tapi pelajaran ya? Pelajarannya. Kok gue duitnya ya? Apa pelajaran yang lu bisa ambil? Yang bisa gue ambil ya mungkin pembeli di TikTok itu sedikit apa ya? Dia tuh FOMO gitu loh ya. Oh. Ya. Dia mau beli, kalau ditimerin beli gitu ya. Oh, oke. Ikut-ikutan. Iya. Oke. Senengnya diancem. Emang ya? Impulsif buying lah, Impulsif Iya. buying. Oke. Yang gue pelajari. Lu sendiri pernah check out nggak di TikTok? Check out gue. Check out juga. Iya. Di toko siapa yang lu pernah check out? WT Premium Series. Oh, serius? Di toko gue lu pernah check out? White Tomato kan ya kan? Iya. Gue liat lu sampai ke Korea dapat itu kan. Skincare termahal di Indonesia. Iya. Dulu beli dibonusin DNA salmon. Iya. Luar biasa. Terima kasih Willy Salim, kamu sudah beli tempat saya. Iya. Iya. Lu ngeliatin siapa aja jadi belajar ngeliatin siapa? Jualan. Liatin Dr. Richard. Aku, oke. Mami Louis. Mami Louis. Kocun. Ya 3 orang dia. Pentolan. Di mana-mana ya. Sama top 10 sih biasanya masuk-masuk. Tapi setiap minggu orangnya tuh baru terus ya. Tergantung rajinnya sih sebenarnya. Benar. Siapa yang rajin. Tapi sekarang gila loh. Persaingannya itu ketat banget loh. Tapi lu bisa baca nggak kenapa kayak kemarin ya, kita kan terutama bulan lalu ya, itu tuh kejar-kejaran pecah-pecahin rekor. Menurut lu untuk apa sih, apa strateginya TikTok? Lu bisa baca nggak? Mungkin biar orang makin banyak jadi live streamer. 1, bisa jadi. 2. Yang kedua ya, apa ya? Lu kemarin jualan 4,5 miliar kan? Gila. Lu bulan pertama jualan 4,5 miliar. Gue pertama kali jualan tuh 35 juta. Gue butuh waktu 1,5 M itu butuh waktu sekitar mungkin 4 sampai 5 bulan. Lu tau nggak efeknya apa? Gue kasih tahu. Jadi sebenarnya ini adalah strategi TikTok untuk mengimbus penjualan dan membuat orang lain percaya, yakin. Sebenarnya TikTok Live itu dari dulu sudah ada. Dari 3 tahun yang lalu, dari 2-3 tahun yang lalu. Pada waktu itu zaman Mami Louis pertama kali jualan. Tapi orang tuh banyak yang nggak percaya dengan live. Jadi kayak masyarakat tuh belum teredukasi dengan live streaming. Mereka mau beli yang iseng-iseng aja, yang duitnya hilang juga nggak apa-apa. Beli yang 10.000, 15.000, gitu, punya 20.000. Mereka takut yang masih ratusan ribu. Karena tidak percaya dengan si platformnya. Paham nggak lo? Nah setelah gue masuk, itu kan memberikan warna yang baru. Ketika gue jualan 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, kayak gitu punya. Orang beli punya gue, artinya apa? Orang jadi trust dengan si platformnya. Oke. Bulan lalu, Kocun pertama kali ya, Mami Louis pertama kali 15,1 M. Ya. Gue dulu 6 M. Habis 6 M, padahal itu berdarah-darah. Ya, susah banget orang capai 6 M. Gue duluan capai 6 M, habis itu Mami Louis 15,1. Itu membuat apa? Orang tuh semuanya jadi yakin. Gila ya platform ini ya, gue mau beli juga nih. Selain yang kayak kreator-kreator jadi ngelirik semua. Kayaknya gue juga mau buka toko nih. Kayak salah satunya lo kan, kayak gitu punya kan. Gila nih, keren banget nih. Gue juga pengen buka toko nih, kayak gitu punya kan. Tapi sebenarnya bukan itu aja yang diincar. Tapi membuat orang lain tuh percaya untuk check out di situ. Dari 15, Kocun hadir di 20 M. Itu membuat orang jadi lebih percaya lagi. Dan pada waktu gue hadir sampai ke 41 miliar, nah itu tuh yang buat boom. Orang tuh jadi percaya semuanya. Kreator-kreator jadi datang, yang check out juga jadi tidak ragu. Itu loh sebenarnya strategi TikTok. Tapi ini strategi ini juga buat bumerang. Kenapa tuh? Jadi heboh kan? Sekarang mau ditutup kan? Gue udah bikin tuh videonya. Pisau mata 2. Iya. Lu setuju nggak kalau ditutup? Menurut gue enggak sih. Gue kurang setuju. Kenapa? Soalnya kan emang udah jadi lifestyle sekarang ya. Masa kita berhentiin dunia gitu kan?
Maksudnya udah terjadi sekarang gitu loh. Udah Dan jadi kebutuhan. di dunia-dunia negara-negara lain udah jadi gaya hidup mereka sehari-hari. Masa kita nggak mau gitu jadi lebih online ya? Jadi lebih berkembang ya. Iya. Bener nggak, Dok? Bener. Iya kan? Bener. Kalau menurut gue juga ditutup juga nggak buat toko yang kami sih. Ini kan perubahan gaya hidup ya. Iya. Kayak misalnya gue bilang juga pertama kali yang kayak gini punya itu Gojek ya. Iya. Gojek waktu pertama kali datang kan juga heboh. Bener. Taksi online semuanya, taksi online, taksi offline semuanya demo. Iya. Ojek offline semuanya demo. Bener kan? Heeh. Luar biasa kan efeknya kan. Tapi apakah Gojeknya dibantai? Enggak lah. Regulasinya yang dibuat. Pertama kali sama kayak pertama kali Alfamart dengan Indomaret. Waktu pertama kali ada. Siapa yang teriak? Warung pasti. Ya. Sama supermarket, pasar. Iya sih. Jadi dokter juga kurang setuju? Nggak setuju gue. Sekarang masalahnya apa sih? Kalau permasalahan perizinan, yang diributin sekarang katanya perizinan tuh. Perizinan sosial media dengan e-commerce. Kan katanya di Indonesia perizinan dipermudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus diperibet? Bener juga sih ya. Kalau cuma perizinan kan? Iya. Ini kan nggak pidana kan? Ini Bapak Menteri-Menteri di luar sana tuh kalau misalnya harus bisa dipermudah, kalau cuma perizinan ya dipermudah aja. Kan bantu UMKM. Bener, banyak juga sih UMKM yang jualan, laku, afiliator ya. Itu malah jadi lapangan pekerjaan baru buat orang-orang di luar sana. Itu genius loh. Iya. Lu kemarin jualan 4,5 miliar. Gue pengen tanya, modal lu berapa? Modal gue? Lu jualan, buka toko, omset 4,5 miliar. Iya. Gue tanya, orang mana-mana buka toko, itu kan pasti punya modal kan? Benar. Ya kan? Lu jualan 4,5 miliar ada modal kan? Gue tanya kemarin, lu jualan 4,5 miliar, modal lu berapa? Gue bengong gara-gara nggak ada modal, Dok. Benar kan? Benar. Artinya luar biasa kan? Benar. Lu nggak ada modal, lu packing nggak? Enggak. Lu nyetok nggak? Enggak. Gila kan? Iya. Seluar biasa itu loh. Terus kenapa harus dihentikan? Setuju sih. Kalau Dok tadi Cate ngomong, gue makin setuju. Enggak, tapi emang iya juga kan. Ih, kalau lu bikin toko dengan omset 4,5 miliar, gue tanya, lu pasti itu susah loh 4,5 miliar sehari loh. Susah loh 4,5 miliar sehari loh. Dan tapi kalau misalnya andai ada 4,5 miliar sebulan aja, modal lu sudah berapa? Pasti puluhan M, nggak mungkin nggak. Bener. Pasti di atas 5 M modal lu. Iya. Tapi di Indonesia ini kan suatu breakthrough yang luar biasa, di mana lu nggak perlu modal, lu cuma afiliator doang, jualan, modal handphone sama kuota yang nggak seberapa, omset lu bisa setinggi itu, bro. Kalau di ngomong, wah enak lu artis, orang di depan gue, lu pernah main film? Enggak. Lu pernah nyanyi? Enggak bisa. Tapi emang benar. Berapa tahun lo? 3 tahun cuma kan? 3 tahun lo dia. Ini bukti nyata teman-teman. Iya. Bahkan followersnya banyakan dia daripada gue. Gue ditambah dikali 10 baru jadi kayak dia. Artinya bisa kan? Bisa dong. Gue aja bisa, yang lain juga bisa. Gitu dong, Will. Keren kan? Emang keren dong. Kasih semangat, Will, untuk teman-teman yang lain, untuk adik-adik kita di luar sana yang mungkin masih nobody, yang pengen kerja juga, dan ya, peluangnya di dunia digital ya terutama. Kalau menurut gue peluangnya tuh besar banget. Tergantung dari kaliannya mau atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berani ya. Harus inovasi juga. Jadi kalau di luar sana udah ada tips and triknya, jangan diikutin sama persis. Kita juga kembangin dengan cara kita sendiri gitu loh. Modifikasi. Iya, bener gak, Dok? Iya, betul. Iya. Harus amati, tiru, modifikasi. Setuju. Willy Salim. Semangat lah pokoknya, ya gak sih, Dok? Ya? Dia masih muda. Gue kan dekat dengan salah satu yang punya Holy Wings ya, Andrew ya. Itu seumuran kita, sama-sama 38 tahun. Ini gue 38. Ya. Menurut gue 38 itu, menurut gue pribadi ya, gue itu sudah cukup sukses di usia muda. Udah
Artinya kami di usia seperti kami sekarang ini mencapai di level seperti ini. Dan kami itu gue dan teman-teman gue itu cukup bangga dengan apa yang pencapaian gue kayak gitu. Tapi setelah lihat Timothy Ronald, kayak kami ketuaan. Dan hari ini setelah lihat Willy Salim, ternyata kami lebih tua lagi. Kalian luar biasa loh. Kalian luar biasa. Orang-orang yang sangat luar biasa. Dimana aku 21 tahun masih sekolah, Will. Iya. Tapi kamu sudah berada di titik yang bisa ngebeli rumah di atas 20 miliar. Bisa beli banyak sesuatu untuk orang lain. Happy aku. Aku juga ngerasa ini berkat sih, anugerah dari Tuhan. Soalnya ketika aku bikin video berbagi ya, bantu-bantu orang, impact-nya itu nyata. Soalnya walaupun ada Dok banyak komenan negatif nih, tapi lebih banyak yang positif gitu loh. Yang bikin aku terharu ya, banyak banget yang bilang kalau suatu saat cita-cita mereka tuh mau sukses dan bisa berbagi. Oke. Sama seperti Willy Salim. Bener, itu impact-nya nyata banget. Soalnya waktu itu aku pernah ke sekolah, ada satu anak, ditanya cita-citanya apa. Dia bilang, aku mau sukses terus bisa bantu banyak orang. Wah, terus aku langsung kayak, aduh, gila gitu. Dan ketika kita memberikan juga kita nggak pernah kekurangan. Iya, setuju. Luar biasa.